kembali bersama kami di Forum Christian. Saya ke Prof. Romli. Prof. Romli, tadi ada poin bagus dari Pak Arsul soal pertanyaannya, Prof. Tadi sebenarnya di segmen sebelumnya sudah saya tanyakan, bukan persoalan TWK-nya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Pak Giri dan kawan-kawan yang dinilai kok aneh, kok tidak sesuai, Prof. Itu kan juga karena dilaporkan ke Komnas HAM, diduga melanggar HAM, Prof. Sekarang kita bicara kontekstualnya. Berapa banyak guru-guru honorer sampai sekarang yang sudah lama bekerja, samalah dengan mereka-mereka yang di KPK mengabdi pada negara, sampai sekarang nggak diangkat jadi ASN, bahkan ada yang tidak memenuhi syarat. Termasuk ya wawasan kebangsaan mungkin. Ya, jadi kita juga harus melihat dalam konteks yang lebih besar, bahwa sejak zaman saya dulu, saya ditatar P4. Kalau nggak ikut penataran nggak dapet saya nih. Prof izin. Wajib suka dan tidak suka. Begitu. Prof izin saya potong, sama, Prof. Sampai sekarang. Prof hanya izin. Tes wawasan kebangsaan, ya kan? Itu masalahnya. Tadi soal pertanyaannya, Prof. Kira, ya. Soal konten pertanyaannya yang dinilai aneh dalam tanda petik. Ya, terus terang ya. Saya misalnya, kita coba sederhanakan ya masalahnya. Kalau saudara ikut tes di Unpad, tes masuk gitu, nggak lolos, apa saudara punya hak bertanya nggak? Ya artinya itu manusiawi gitu menurut saya, hal biasa, ya hal biasa, bukan luar biasa. Keluar biasanya karena adalah KPK itu saja kan, lembaga yang kita hormati ya, manusia-manusia di dalamnya yang memang dulu saya katakan ini setengah malaikat gitu kan, setengah dewa ya. Kemudian tiba-tiba sekarang beliau-beliau itu tidak lolos begitu, sehingga menjadi masalah. Baik, saya tanyakan ke Pak Giri, Prof. Sejak maaf ya, sejak awal ini boleh saya lanjutkan. Sejak awal kan mereka sudah menolak revisi, ya kan? Dan sekarang revisi sudah terjadi, disebut ASN. Kenapa nggak mundur? Mundur aja semua kalau memang nggak suka. Baik. Seharusnya kan begitu sikap yang satria tuh begitu. Jangan ikut tes kemudian gagal baru bicara. Ini baik, saya tanyakan ke Pak Giri ya, Prof ya. Baik, saya minta tanggapan Pak Giri ya, Prof ya. Sekalian Pak Giri pasti juga ikut di media sosial, Anda bisa buka di Twitter setidaknya, ada yang menuliskan Pak Giri ini katanya termasuk di 14 pegawai KPK yang menolak untuk dirotasi oleh Ketua KPK ketika itu Agus Raharjo, sehingga kemudian ada sebutan jangan-jangan mereka ini adalah manusia super. Tadi Prof Romli bilang, apa istilahnya? Setengah dewa di KPK. Tanggapan Pak Giri? 14 nggak mau dirotasi, bukan nggak mau, seneng kita dirotasi. Permasalahannya itu 2018 ya Pak Giri ya? Waktu itu adalah menyalahi peraturan, di mana untuk bisa dirotasi orang harus diberitahu 5 hari, itu dilanggar. Kemudian diberitahu ada dialog akan dikemanakan, itu tidak ada. Jadi karena serta-merta dipindah, kemudian kita PT UN dan menang, Mbak, pegawai menang. Jadi kalaupun kita protes, kita sesuai upaya hukum dan kita menang. Saya ingin kembali kepada tadi apa yang disampaikan Prof Romli. Prof Romli itu yang membuat KPK loh, ketika menjadi dirjen, dan Pak Sulsani juga merevisi pakai undang-undang baru. Posisi kami untuk menolak revisi undang-undang KPK itu wajar, karena KPK sudah berjalan, bahkan kalau dibandingkan lembaga anti korupsi di luar negeri, kita one of the best. Dan pencapaian indeks persepsi korupsi itu terbaik di dunia. Dari 17 naik menjadi 40, mengalahkan negara manapun di dunia. Saya menulis di sana, di salah satu surat kabar nasional, dan saya menolak revisi. Tetapi kemudian ketika revisi sudah ditetapkan, kita menjalankan, Mbak, sambil menunggu di Mahkamah Konstitusi, apakah judicial review kita itu diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin MK sudah memutuskan, ya kita terima sepenuhnya. Apakah sebelum MK itu kemudian kita melawan, kita menjalankan Undang-Undang 19. Buktinya apa? Teman-teman OTT pakai undang-undang itu juga. Walaupun setahun kita beradaptasi, kemudian baru akhir 2020 kita OTT. 2 menteri kita tangkap, 4 kepala daerah kita tangkap, kaget orang. Ternyata pakai undang-undang baru bisa juga. Jadi kita pelaksana undang-undang dan tidak dalam posisi menolak ketika itu sudah diundangkan. Tetapi sikap kita sebagai warga negara hukum, memasukkan kepada judicial review, dan sudah diputus, kita harus taat di sana. Isunya bukan itu, Mbak. Ini diskriminatif. Tes wawasan kebangsaan yang diterapkan kepada KPK diskriminatif. Karena persyaratan menjadi presiden, anggota DPR, DPRD, bupati, wali kota, mereka juga harus taat pada Pancasila dan undang-undang. Bentuknya apa? Bukan tes.
satu lembar tanda tangan bahwa saya akan setia pada UUD dan Pancasila dan lain-lain dan pemerintahan sah. Bandingkan dengan KPK, dites dengan 4 jenis pertanyaan, diwawancara, dan berakhir dengan tidak bisa dibina. Jadi menurut saya upaya yang sistematis dan yang paling mencurigakan begitu dibuka, ada yang tidak memenuhi syarat, 75 tidak memenuhi syarat, langsung kemudian dibuat keputusan menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Ada apa ini? Pada atasan ketika itu ya. Dan kita baru OTT banyak, baru nangani kasus, sudah mulai beradaptasi dengan pola tadi. Jadi menurut Anda ini kenapa ada tes ini, kenapa ada 24 ya, 51 yang sama sekali tidak akan dilanjutkan dan bekerja di KPK? Ya menurut saya mereka menginginkan kami ini dalam bahasa kami tidak ingin ikut dalam pemberantasan korupsi. Jadi bukannya itu urusan mencari pekerjaan, Pak. Kalau nyari pekerjaan kita bisa dari awal dulu. Tetapi ini urusan bagaimana meneruskan apa yang sudah kita mulai. Dan kita akan bangun kaderisasi juga di sana. Dan apa yang sudah kita mulai, kalau kita bicara kasus, Pak, udah ditangkap OTT, pengembangan otomatis terhenti dengan proses non-job yang seperti sekarang ini. Menurut Pak Giri siapa yang diuntungkan kalau Pak Giri 51 dan 50 lainnya tidak ada di KPK? Ya koruptor lah, siapa yang akan dalam pengembangan kasus itu satu. Yang kedua masyarakat. Jadi istilahnya 75 itu bukan isu orang menjadi PNS, tetapi ini adalah isu-isu bagaimana masa depan negara ini dipertaruhkan. Novel sedang menangani kelautan, Andre Nainggolan sedang menangani kasus bansos. Kemudian ada beberapa teman menangani kasus-kasus penting. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Romli yang membuat 18 tahun ini lembaga seperti ini. Saya setuju dengan Pak Arsul Sani tadi, dan saya merasakan punya wakil di DPR nih, Pak Arsul Sani menyampaikan demikian, dilantik dulu, dibina. Kalau kemudian manusia itu bisa berubah. Dan indikator harus terbuka pada masyarakat ini. Kita nggak pernah tahu. Poinnya adalah tadi pertanyaan, ya pertanyaan yang diduga melanggar HAM. Ketika legislator yang membentuk atau ikut membidani revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sudah menyatakan ada original intent, artinya ada tafsir murni dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Lantas apa berikutnya? Nanti akan saya tanyakan kepada Mbak Bivitri dan juga Pak Arsul usai jeda di Forum Peristiwa.